Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini izin menjawab beberapa soal yang sudah diberikan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dafa Badia Ramadhani dari kelas IPS 1. NIM saya 232101090005. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran, yaitu metode tafsir Al-Quran adalah suatu kerangka atau bisa disebut juga dengan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang sudah dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah dituang ke dalam metode. Sedangkan metodologi ialah tafsir atau pembahasan ilmiah yang tentang membahas metode-metode penafsiran Al-Quran. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan soal nomor 2 yaitu tentang jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu serta dengan dalil Al-Quran, yaitu tolabul ilmi faridotul ala kulli muslimin, yang artinya menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Syakir nomor 313. Berikut beberapa keutamaan dalam Islam. Berikut dalilnya dari Al-Quran, yaitu yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, di antaranya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 58. Dan Allah berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni mereka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak kenikmatan. Jika kita tidak gunakan dengan baik, maka kita menjadi salah satu orang yang merugi, seperti tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 10. Yang kedua yaitu orang yang berilmu takut kepada Allah. Orang berilmu takut kepada Allah dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antaranya manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macamnya, dan jenis-jenisnya di antaranya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang ketiga yaitu tentang
orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang keempat yaitu orang berilmu dimudahkan jalannya. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, artinya siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. AR Muslim nomor 269. Yang kelima yaitu orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, yang artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terhadap dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Bersyukur. Quran surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, kata syukur yang diambil dari kata syakoro yang dimiliki arti pujian atas kebaikan serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita, disertai dengan kepatuhan kita sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya dan memujinya. Yang kedua yaitu pendidikan akidah. Quran surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dari ayat di atas kita dapat meneladaninya dengan mengajarkan anak-anaknya mengenai ketuhanan, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selain memperkenalkan kepada yang menciptakan mereka, juga memperkenalkan Rasulnya, kitab suci, dan sebagainya. Ayat ini juga mengajarkan kepada orang tua bahwa salah satu tugas orang tua adalah selaku memberikan nasihat kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat menempuh jalan yang benar dan jauh dari kesesatan. Ditambah terkait ketuhanan, karena menyekutukan Allah merupakan dosa besar. Yang ketiga yaitu pembinaan kepribadian serta sosial. Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang itu, bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada dua orang ibu bapakmu, hanyalah kepadakulah kembalimu. Yang keempat yaitu pembinaan ibadah dan akhlak. Quran surat Luqman ayat 16-19. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah atau mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini ialah mendirikan salat serta menghindari perbuatan keji dan kemungkaran. Luqman berwasiat kepada anaknya agar selalu melaksanakan sholat. Apabila sholat itu diridhoi Allah, maka perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Selain itu, sholat juga membuat pendirinya tidak akan goyah dengan ancaman-ancaman yang datang kepadanya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini dari dulu hingga sekarang. Pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, atau bisa disebut dengan RPJMN. Dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri serta radikal, dan menghargai, menghormati, menganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Sebagai dalilnya adalah, janganlah kamu memaki atau sesembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar. Pengetahuan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam saya menjelaskan materi ada kekeliruan atau kesalahan dalam saya menjelaskan materi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.